Selamat siang warga Kutim, seperti yang sudah kami janjikan sebelumnya. Hari ini kami akan wawancara dengan Bapak Uce Prasetyo sebagai calon wakil Bupati Kutai Timur. Baik, selamat siang Pak Uce. Selamat siang, salam sejahtera. Mungkin sebagian dari warga Kutim sudah kenal dengan Pak Uce Prasetyo. Beliau adalah seorang anggota DPRD dan baru saja memutuskan mencalonkan diri sebagai wakil Bupati Kutai Timur. Pada saat ini saya akan bertanya, dari segitu banyaknya pertanyaan dari netizen yang masuk, ada beberapa yang ingin kami tanyakan ya. Jadi si penanya ini kami rahasiakan, seperti itu Pak ya. Pertanyaan yang paling banyak adalah, apakah Bapak merasa takut? Gitu. Waktu membuat keputusan, saya pada posisi madep mantap itu bahasa Jawa. Saya berikhtiar ibadah, terus menyerahkan pasrah kepada Tuhan. Saya berperan jadi apa? Jadi ketua dewan siap, anggota siap, warga biasa siap, dan jadi wakil bupati siap. Nah, kok sehari setelah itu ada instruksi untuk jadi wakil bupati. Saya yakin itu berarti Tuhan menghendaki untuk saya menempuh proses itu. Ya sudah, karena sudah pasrah kepada Tuhan, ya saya jalani dengan kemantapan meyakini bahwa itu tugas Tuhan yang harus saya jalani di kehidupan ini. Baik Pak, pertanyaan yang kedua, apa respon keluarga? Ini di sini kayaknya sepertinya istri ya Pak, ketika tahu Bapak mencalonkan wakil bupati gitu. Marah besar dan tidak setuju. Tapi sangat wajar karena istri saya ibu rumah tangga asli dengan berbagai pemahamannya adalah mensayangi agar lebih senang, mungkin fokus ke keluarga dan takut dengan resikonya lah dan itu. Tapi lambat laun berapa hari, nggak lebih dari 3 hari ya, dengan dijelaskan bahwa ya dijelaskan tujuannya apa, dan kita harus mengambil peran ini karena untuk level keluarga kan relatif sudah cukup lah. Kita harus berperan di level yang lebih lanjut di kehidupan di Kabupaten Kutai Timur ini. Ya menerima dan mensupport pun sekarang malah lebih lanjut dia dari saya. Ya apa-apa kalau dikomunikasikan dengan baik, insya Allah bisa clear lah itu. Ya. Oke Pak, ini agak rahasia Pak ya. Jadi menurut netizen, Bapak ini kan pemilik rumah sakit dan Bapak kan juga seorang perawat. Naluri perawatnya kan masih sampai hari ini Pak ya. Cuma yang bertanya nih begini, bukankah uangnya Bapak sudah banyak dari rumah sakit, kok masih ngambil jadi wakil rakyat, kemudian sekarang calon bupati? Apa sih yang memotivasi Bapak? Apakah uang atau apa dulu? Yang motivasi harus peran kehidupan. Jadi ketika kita sudah cukup level di keluarga cukup, tergantung orangnya ya. Kalau orangnya berapa menurut bilang cukup, ya cukup. Kalau kita sudah memutuskan cukup untuk keluarga, maka kita harus ada yang berperan di level yang lebih tinggi, yaitu memimpin masyarakat, menjadi pemimpin masyarakat. Karena ya itulah kehidupan. Kalau tidak ada yang maju, maka kita akan dipimpin oleh orang lain. Nah, saya melihatnya bahwa Kutai Timur yang heterogen dari berbagai suku dan masih terlalu mengandalkan di sumber daya alam ini harus disongsong. Jangan sampai kita terlambat, terlena dengan satu sumber daya alam, tambang, sehingga suatu saat tambangnya habis, terus masyarakat yang mayoritas sudah di perantauan
mau kembali ke kampung ya nggak mungkin, karena sudah nggak bisa nyangkul, sawah sudah nggak ada dan sebagainya. Maka sama seperti orang tua yang harus memikirkan 3 tahun lagi sudah lulus, kerjanya apa, sudah ada persiapan. Itu kalau satu orang tua, tapi kalau pemimpin wajib memikirkan satu generasi. Jadi generasi selanjutnya itu nanti bekerjanya apa, sumber daya apa sumber ekonominya apa, itu yang kami pikirkan dan kami konsepkan dalam visi kami, yaitu Kerdabang Agri. Terus di misinya salah satunya adalah ekonomi kerakyatan, agar generasi selanjutnya siap menyongsong pasca tambang. Mumpung tambangnya masih ada, kita sudah menyiapkan industrialisasi dan sektor macam-macam, sektor perkebunan dan sebagainya, sehingga ada perputaran duit baru di Kabupaten Kutai Timur. Maka anak-anak kita tidak perlu merantau lagi, tetap bisa di sini. Karena kami meyakini bahwa Pak Awang Farouk itu visinya kan jauh ke depan. Di saat program-programnya diwujudkan, masih orang-orang yang berpikiran jangka pendek bukan permasalahan, tapi ketika sudah terlaksana, maka semuanya mengakui pikiran Pak Awang Farouk tersebut. Kami, anak biologis dan anak didik lah, ingin melanjutkan itu, bahwa harus ada pemimpin yang berpikir jauh ke depan, mempersiapkan apa yang belum terjadi. Itu persiapan secara makro garis besar, yaitu Kerdabang Agri tahap 2, yaitu industrialisasi, termasuk menyempurnakan Kerdabar kita tahap 1 yang dulu perkebunan, pertanian, sekarang harus dioptimalkan, sehingga bagaimana kita lambat laun punya swasembada beras sendiri, perputaran duitnya dari sini. Itu yang kita akan upayakan. Jangka panjang itu sangat penting, cita-cita setinggi mungkin itu penting, tapi membumi itu sangat penting, juga sama pentingnya. Maka program kami selanjutnya di dalam Kerdabang Agri ada yang namanya ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan adalah mengoptimalkan, mensupport permodalan, semua produk lokal, UKM, dan semuanya disesuaikan dengan semua aspek ekonomi kehidupan rakyat. Sesuai, kalau daerah Rantau Pulau mungkin adalah sapi ternak, kalau di kota pasti jasa lah. Nah, semuanya UKM kecil, pemerintah perlu support, perlu keberpihakan, perlu pembinaan, bukan hanya modal tapi keberlangsungan selanjutnya, marketing dan lain sebagainya. Maka kami berharap adalah produk lokal adalah menjadi raja atau punggawa di daerahnya masing-masing, tidak semata-mata kita mengandalkan dari luar pulau atau apalagi dari luar negeri. Ini harus mumpung kita masih kaya dari tambang, jangan sampai kita dikutuk oleh tambang. Dikutuk ada seperti di Afrika, kutukan tambang itu adalah kita terlena tambang, habis itu setelah itu tambangnya nggak ada apa-apa, maka seperti kota mati. Nah, banyak di tempat lain. Nah, kita harus memikirkan itu, sumber daya dari tambang, uang dari tambang harus diciptakan, dibuat industri-industri baru yang akan jadi kemandirian ekonomi masyarakat yang ada di daerah sini. Itu pertimbangan utamanya. Baik, ini mungkin Pak ya, kan banyak ini yang berharap Bapak bisa terpilih di pemilu nanti gitu ya. Apa kira-kira yang bisa Bapak janjikan katanya di sini untuk baik yang memilih maupun yang tidak memilih? Ini kan berandai-andai seandainya Bapak terpilih menjadi wakil bupati, apa yang Bapak bisa janjikan yang bisa yang nyata gitu Pak? Selama ini kan Bapak banyak menolong orang yang sakit ya, seperti itu Pak ya. Ini jadi apa kira-kira yang bisa Bapak janjikan ketika Bapak terpilih nanti, baik yang memilih maupun yang tidak memilih? Iya, jadi memang harus langkah jangka panjang dan jangka yang membumi, yang seperti langit, visi itu kan seperti langit. Itu adalah Kerdabang Agri industrialisasi. Yang membumi adalah
segala aspek kehidupan harus kita anggarkan secara proporsional sesuai konstitusi. Contoh, anggaran pendidikan kami optimalkan 20%. Dengan begitu maka akan tersedia cukup duit untuk beasiswa bagi siswa-siswa berprestasi atau tidak mampu. Nah, ada memang di dunia pendidikan itu yang jadi tanggung jawab pemerintah, ada yang tanggung jawab keluarga. Nah, bagi yang sudah mampu, tanggung jawab pemerintah bikin gedungnya, bukunya dan sebagainya. Tapi bagi yang nggak mampu, termasuk seragamnya, bagi yang nggak mampu. Jadi itu yang akan kita optimalkan, akan dirasa mau milih saya nggak pilih itu akan kita eksekusi program itu, termasuk program anggaran yang memadai dari kesehatan, sehingga tidak ada lagi rakyat kita yang terutama yang tidak mampu, yang terlantar dan lain sebagainya. Maka anggaran dua sektor penting yaitu pendidikan dan kesehatan kita harus optimalkan, maka harapannya rakyat kecil semuanya terlayani dengan optimal dan tidak ada yang terlantar. Itu ya. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Bapak ini kan pemilik rumah sakit gitu. Nah, Bapak kan juga duduk di anggota Dewan Wakil Rakyat dan sebentar lagi juga kalau terpilih, mudah-mudahan terpilih menjadi Wakil Bupati. Kan masih banyak sekali dari masyarakat yang belum memiliki BPJS, Pak. Nah, kira-kira apakah Bapak sudah punya rencana, maksud susunan rencananya bagaimana supaya 100% dari masyarakat Kutim itu memiliki BPJS-nya gitu? Memang itu kan program pemerintah ya, pusat, otomatis kita harus seiring sejalan dengan program itu. Dari data yang saya ketahui itu sekarang itu kurang lebih 80% rakyat Kutim sudah itu, tinggal 20%. Nah, target kita mungkin naikkan 15% lagi lah. Kalau 100% nggak mungkin karena kan dinamis lah. Nah, itu akan kita sisir lagi, terutama dari perusahaan-perusahaan perkebunan yang mungkin statusnya ada karena terkait dengan status kekaryanan. Itu fungsi pengawasan tenaga kerja harus dioptimalkan sehingga harapannya tidak ada satupun pegawai yang punya status sebagai karyawan yang tidak punya BPJS. Kalau seluruh, karena mayoritas Kutim ini kan memang bekerja kan, ya, kalau dari sektor perusahaan sudah dioptimalkan tersebut, mau ngurus apa-apa, memang aturan seperti itu. Kalau dia tidak lengkap, ya tidak kita layani, harus lengkapi dulu, baru kita layani. Ya, memang aturannya seperti itu. Nah, baru nanti kita sisir lagi untuk program subsidi dari iuran itu, PBI, penerima bantuan iuran yang Pemda uangnya dari APBD untuk rakyat-rakyat yang nggak mampu. Maka kalau taruh 15% dari situ, kalau 15% itu tercapai, kalau sudah 95% itu sistem BPJS sudah open, bisa daftar dengan 1 hari. Nah, kalau sudah bisa daftar, iya bukan 14 hari, kalau sudah bisa daftar 1 hari, maka ya problem-problem keuangan terkait pelayanan kesehatan sudah nggak bisa teratasi. Ini tidak terkait dengan saya punya usaha atau tidak, tapi murni dari kebetulan dunia saya dan kesehatan, jadi murni untuk konsep pelayanan terkait BPJS, pencapaiannya bagaimana, itu dalam pikiran kami. Baik Pak, ini sedikit tentang dunia kesehatan ya, karena Bapak kan pemilik rumah sakit. Jadi ada pertanyaan seperti ini. Kita di Kutai Timur ini kan masyarakatnya lumayan banyak dan jauh-jauh jaraknya gitu. Sedangkan rumah sakit rujukan kita kan sepertinya belum lengkap fasilitasnya, dan banyak yang harus kita rujuk ke luar, dan akhirnya banyak yang sampainya itu nyawanya pun ya berhenti gitu Pak. Jadi gimana, apakah ini salah satu nanti rencana dalam dalam program Bapak nanti untuk melengkapi semua fasilitas kesehatan di Kutai Timur, khususnya di rujukan kita Pak? Tentu, jadi memang
sepanjang anggarannya memadai kesehatan, idealnya kan 10%. Kalau sekarang masih 5%, itu salah satu untuk penganggaran itu adalah melengkapi fasilitas rujukan rumah sakit Gunung Galang. Bagaimana? Karena idealnya kalau di Jawa itu rujukan itu ya dari paling sejam 2 jam sudah nyampe. Nah di sini itu dari pelosok ke sini 3 jam, tapi ke Samarinda ber-8 jam dan sebagainya. Itu sangat resiko. Jadi memang dengan geografi seperti ini sepatutnya rumah sakit Gudungga kita upgrade kelasnya dan terutama adalah fasilitasnya dilengkapi, spesialisnya diberikan benefit yang layak, tenaga kesehatan diberikan benefit yang layak. Harapannya masyarakat terlayani cepat dan tepat, maka nyawa dari yang sakit dioptimalkan bisa tertolong. Kita akan fokus. Tentu kalau swasta mungkin sudah mandiri sendiri, itu fokus kepada rumah sakit pemerintah lah, karena tanggung jawab Pemda ada di rumah sakit pemerintah. Kalau rumah sakit pemerintah bisa kita support full, dia bisa melayani yang sulit-sulit kan, yang tidak bisa ditangani di swasta di sini, yang seharusnya biasa dikirim ke AWS di Samarinda bisa ditangani di sini. Sehingga karena memang BPJS-nya gratis, tapi kalau orang nggak mampu disuruh ke Samarinda, perjalanannya terus bolak-balik, makanan dan lain sebagainya, mereka juga biayanya hidup di sana juga itu yang berat kalau di Sangatta sendiri. Termasuk harapannya ya nanti ada rumah singgah di samping-samping RSUD itu yang bisa digunakan untuk pasien-pasien rawat jalan yang dari pelosok-pelosok jauh-jauh dari penginapan. Ini pertanyaan terakhir sebenarnya sih bukan pertanyaan ya. Ini lebih kepada pesan Bapak untuk warga Kutim dalam menentukan pilihannya dalam pemilihan bupati nanti. Misalkan Bapak, wayahe, pilihlah saya. Ya tentu saya berharap pada masyarakat Kutim benar-benar selektif dengan hati nurani membuat keputusan yang terbaik bagi Kabupaten Kutai Timur dalam memilih pemimpin terbaiknya. Tentu kami berharap Afi Ujo bisa mendapatkan hati dari semua mayoritas rakyat Kabupaten Kutai Timur, karena niat kami sepenuhnya tulus untuk kemajuan Kabupaten Kutai Timur. Oke, baik, terima kasih Pak Uca atas kesempatannya pada hari ini. Untuk warga Kutim, demikianlah wawancara kita pada hari ini dengan Bapak Uce Prasetyo. Mari memilih dari hati dan memilih orang yang bekerja dengan sepenuh hati. Wayahe.